yang kita akan masukkan PVBT adalah 0.75. Kalau nggak salah ini Excelnya bahasa Indonesia deh. Jadi 0.75 itu 0.75 itu jadi 0, ya 0,75. Padahal yang dimaksud adalah 3/4 lah. Ya. Nah ini portfolio breakthrough adalah dikonstatakan di 0.75, oke. Kemudian kita mulai tulis nih di sini, misalnya net pay. Net pay kita tulis di sini misalnya berapa? Net pay kita tebal frag kita perforated interval atau tebal reservoir kita. Misalnya kita tulis 200 di sini ya, 200 feet, oke. Yang dimaksud net pay ini adalah tebal. Jadi bukan, kalau di sini kan ditulisnya perforated interval ya. Ini sebenarnya bukan perforated interval. Kalau kita ngasih frag dia akan masuk ke net pay. Perforatednya bisa aja 10 feet, tapi di belakangnya misalnya net pay-nya maybe 100 feet, maybe 200 feet, maybe 500 feet ya. It happen. Jadi ya kita bisa tulis saja 200 feet ya, misalnya tebal si net pay kita, oke. Nah, depth di sini, depth ini adalah akan dipakai untuk menghitung later on gradient. Jadi depth misalnya kita asumsikan berapa? Misalnya 5.000 feet lah ya, misalnya. Kemudian permeability. Nah, permeability ini adalah permeability si net pay kita. Kita tes dulu misalnya hari ini kita tulis di 1 ya, 1 milidarcy, guys. Nah, di sini ada nih porosity nih. Hitungan porosity berdasarkan permeability, which is 0,0365 dikali ln decay permeability tambah 0.1212. Of course ini adalah correlation ya. Kalau teman-teman misalnya punya permeability sendiri, go ahead punch the number. Oke. Nah, kemudian horizontal stress gradient. Ini adalah closer pressure. Nah, closer pressure ini dihitungnya dari mana? Ini maksudnya si reservoir gradient ini di atas, dari B11. B11 ini misalnya PSI per foot-nya ya, reservoir pressure kita misalnya 0.4 lah PSI per foot. Ya. Maka si horizontal stress tadi yang di 10 ini menjadi 1,5 kalinya reservoir pressure gradient. Ya. Oke, saya ulang. Jadi saya ulang nih biar pas ya. Mas Lutfi nanti minta tolong ya Mas, hasil rekaman kita yang Rekor. pagi dan sore ini nanti bisa di-share ya ke teman-teman. Baik, siap Mas Hendro. Terima kasih. Jadi misalnya kita punya net pay 200 feet ya, ketebalan formasi kita yang kita akan acid frag 200 feet. Kemudian depth kita 5.000 feet, kedalamannya 5.000 feet. Permeability, let's say kita cek di 1 milidarcy ya. Nah ini ada porosity yang hitungannya berdasarkan si milidarcy ya. Dan kita dapat untuk 1 milidarcy di depth sekian segala macam kita dapat 12%. Kemudian ada closer pressure. Jadi closer pressure ini, closer pressure ini adalah minimum pressure yang diperlukan untuk membuka batuan, untuk mengcrack, merekahkan. Nah ini gradientnya berapa? Ya. Jadi kalau perhitungannya si closer pressure ini adalah 1,5 kalinya reservoir pressure gradient. Jadi kalau reservoir pressure kita 0,4 psi per foot, maka horizontalnya adalah 0,4 dikali 1,5 ya. Sampai sini ngerti ya. Kemudian RW kita akan pakai misalnya 0,375. RW 0,375, RI adalah reservoir radius. Let's say kita taruh 1.500 feet ya. 0,38 sama 1.500 feet. Sekarang yang modulus teman-teman. Jadi kita pengen lihat nih. Hey, saya punya yang modulus misalnya mainannya di formasi yang dalam nih. Butuh limestone yang di 9.000 feet atau misalnya Singa ya daerah Sumatera Selatan. Let's say yang modulus kita misalnya kita punya 2 million PSI. 2E6 ya. 2 million PSI. Maka di 2 million PSI yang modulus itu kita sudah masuk ke kategori hard rock. Jadi kita ngetes nih low permeability 1 dan hard rock ya. Effective confinement stress ini calculated ya. Jadi so you guys don't worry about it ya. Initial reservoir pressure adalah sama dengan tadi gradient berapa? 0,4 dikali dengan
depth 5.000 feet. Dapatlah kita 2.000 ya teman-teman. Nah, initial reservoir pressure kita dapat 2.000. Kita lanjut nih. G lambda kita udah taruh 1. CFD optimum, kita tadi bilang CFD optimum itu di 1,2 sampai 2 ya. Cuman kalau kita mau ikut by rumus juga kita bisa pakai PI dibagi 2, 3,14 dibagi 2. Nah, ini adalah CFD optimum ya. To start with, ini adalah something yang kita bisa taruh. Ingat kan tadi yang plotnya Sincole sama Niego ya, Prats. CFD ini FCD ya. CFD atau FCD ini optimumnya itu di atas 1,2, konsep yang jalan tol itu loh, ya guys. Nah, volume acid nih, kita punya 100 feet nih, tadi berapa? 200 feet nih, teman-teman. Kalau 200 feet itu, teman-teman, ini saya sekarang di sel E, Eco 22. Oke. Ingat, 200 feet kita pengen ngedesain acid kita berapa? Tadi, kalau yang di slides yang saya tunjukkan tadi. Di 1.500 gallon per feet. Betul? Maka kita types nih, di sini adalah volume acid yang kita pompa adalah buka kurung 1.500 gallon per feet dikali dengan 200 feet. Jadi 1.500 dikali dengan 200 feet, ini masih gallon ya. Jadi kita bagi lagi dengan 42 untuk dapat barrel. Maka kita dapatlah 7.000 barrel acid yang kita akan pompa. Oke. So far so good ya. Nah, kemudian kita pengen hitung juga. Oh, kalau kita misalnya doing acidizing saja, gimana? Acidizing sama dengan volume acid sama dengan buka kurung. Ingat, acid itu 150 sampai 250 gallon per feet. Taruhlah 200 gallon per feet ya. Jadi dia volumenya nggak sebanyak acid frac. Jadi dia di 200 gallon per feet dikali sama nih, net P-nya 200 dibagi 42. Dapatlah kita 952 barrel. Nah, lihat di sini nih. Ini di sini udah ada nih. Di India 22 itu 1.500 gallon per feet dan juga 200 gallon per feet untuk si matrix ya. So far so good ya. Bentar. Saya masuk dulu ke kelas pakai ini ya, pakai handphone. Bentar ya guys. I'm trying to find the link. Share the link. Ini dia. Alright. Alright, good. Kok ada suara, bentar. Audio off, alright. Oke, kita sudah back 300 orang, alhamdulillah. 307. Very good. Nah, jadi sekarang kita sudah mengerjakan PR kita nih. Kita udah kasih deskripsi dari reservoir kita, bahwa reservoir kita itu tebalnya 200 feet, dalamnya 5.000 feet, permeability-nya 1 milidarcy, pressure-nya di 0,4 psi per foot, yang modusnya di 2 million psi. Nice, ya. Dan next adalah kita kasih tahu nih software kita ini bahwa, hey software, saya pengen acid frac saya itu di 1.500 gallon per feet. Di 1.500 gallon per feet, maka saya akan dapat dikali 200, kita akan dapat 7.143 barrel nih. Ini ada di sel Eco dan 22. Eco 22 ya.
Jadi volume acidnya adalah volume yang sudah saya share tadi pagi, 1.500 gallon per feet, dikali 200 feet, dapat 7.100. Tapi kita akan bandingkan dengan matrix nih. Hey, kalau kita kerjain matrix, kalau volume matrix gimana nih? Nah, kalau volume matrix, maka kita cuma pompa 200 gallon per feet. Dikali dengan height, 200 dibagi 42. Ya. Alright, so we are good. We have reservoir and we have volume. Masuk ke bawah, kemudian kita akan menemukan konstanta lagi nih, Ci. Ci ini kita tulis saja 0,082. Karena si Ci ini adalah 0,082. Si Ci ini adalah acid solution volumetric dissolving power of 15% HCl yang menggunakan 0,82 for cal dan 0,071 for dol. Jadi ada dolomite dan limestone ya, carbonate limestone dan dolomite. Nah, kita pakai 0,082 di sini. B-nya ini adalah fracture Neurot and Crook correlation. Jadi konstan aja kita taruh 2,466 di situ. Dan yang terakhir adalah fracture acid width for conductivity calculation. Jadi kita taruh nih width kita itu berapa sih gitu loh ya. Dan width kita itu untuk conductivity calculation kita taruh saja di 0,025 feet ya. Jadi ini adalah 0,3 inch target kita. Ingat yang tadi di atas kita udah bahas 0,3 inch dibagi 12 kita dapat 0,025. Alright. Mulai kita bandingkan nih teman-teman, calculation kita turun lagi ke bawah ya. Di sini udah ada matrix ya. Matrix juga sama nih angka konstannya ya. Mungkin coba ya kalau misalnya 0,3 terlalu optimistik kita coba misalnya 0,2 ya. It doesn't matter really. Ya. Nggak berpengaruh. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung nih di bawahnya ada area, udah itu S reservoir, PSI, which is 0, dikali dengan yang modulus ya. Ada di yang modulus, which is kalau kita naik ke atas, 2 milim PSI dikali 0,02671 ya. Kemudian ada E area, area ini ya panjang lebar lah ya calculation-nya, tapi pretty much adalah menggunakan milidasi feet inch pangkat minus 2,466 ya. Jadi ini conductivity ya, berarti E ya. Kemudian ada conductivity final which is 780 milidarcy feet. Ingat nggak target kita tadi? Kalau di prop frac berapa conductivity? 3.000 kan? 3.000 milidarcy feet. Tapi di sini calculated dengan apa yang kita punya kita dapat 780. Let's see if this one still okay ya. Kemudian kita ada another calculation to pressure, dan terakhir kita dapatkan half length optimum. Jadi half length kita itu dengan volume sebanyak itu yang kita pompa 7.000 barrel guys, which is a lot ya. Of course ini model ya, kita bisa diskon nanti. Kita akan mendapatkan half length sampai 2.118 feet. Alright, kita lanjut nih. Nah, dari sini ini yang penting nih, teman-teman. Jadi dari sini dengan acid frac kita akan dapat half length optimum divided by RE. Si 2118 ini divided dengan RE itu kita akan dapat jadi 1,5 kali ya. Jadi ini kita malah lebih besar daripada reservoir radius. Artinya apa? Artinya kita harus kurangi dulu volume kita nih, si 7.100 barrel ini. Coba kalau kita ganti ke 1.000 barrel. Nah, kalau kita ganti ke 1.000 barrel ya, maka kita akan ketemu 4.762 barrel, 4.700 barrel, dan kita ketemu half length kita terhadap RI nyari sama di 1 ya. Ingat kalau di Amrik itu teman-teman, half length itu nggak boleh lebih dari 80% ya dari radius. Oke. Sesudah semua calculation ini, kalian akan lihat nih di sini
semua rumusnya ya. Jadi nggak ada yang kita umpet-umpetin ya, nggak ada yang saya hide segala macam. Go ahead pakai aja ya. Semakin ini menyebar, insya Allah bisa jadi amal kita semua ya teman-teman. Kalau nanti bisa ngajarin ini ke mahasiswa, ke adik-adiknya, atau engineer ke juniornya segala macam. Bertambah lagi nih, ada 1 tetes saja mengalir minyak. Mudah-mudahan dari hasil training ini, mudah-mudahan minyak tersebut digunakan untuk energi negeri dan kita bisa mendapatkan insya Allah pahala ya dari apa yang telah kita pelajari. Nah, dari sini ada istilah JD ya. JD acid frag max. Jadi kalau kita bandingkan nih JD acid frag max ini, jika kita melakukan acid fracturing, ini konsepnya ya. Jika kita melakukan acid fracturing di sumur ini dengan kriteria reservoir di atas dan volume di atas, volume 4.700 barrel ini, maka productivity index JD itu adalah productivity dibagi dengan delta pressure ya. Jadi representatif dari produksi lah. Produksi kita, productivity index kita, BOPD dibagi pressure adalah 1,7. Listen, kemudian jika volume 4.700 tadi kita pompakan dengan cara matrix, maka JD kita itu hanyalah 0,44. Artinya, kita bandingkan nih, jika kita acid frag 1,7 dibandingkan dengan matrix acidizing saja, maka dapatlah rasio 3,88. 3,88 adalah JD jika di acid frag, productivity jika di acid frag dibandingkan dengan productivity jika hanya melakukan matrix acidizing. Dapatlah si 3,88 ini atau 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya teman-teman, productivity index kita jika kita melakukan acid frag dibanding dengan jika melakukan matrix saja, kita bisa 4 kali lebih baik. Oke? Benar nggak? Perbandingannya saya bilang bahwa jika kita acid frag dibanding dengan kita hanya matrix acidizing, perbandingannya adalah 4 kali lipat produksinya si acid frag akan lebih baik daripada kita hanya melakukan matrix acidizing. Ayo, ada yang bisa jawab, benar apa enggak pernyataan saya tuh? Oh, nggak bisa unmute ya mereka ya? Coba ada yang bisa jawab nggak di komen? Oh, 317 orang nih, balik lagi semuanya nih. Di komen ada Di yang bisa komen jawab nggak? harusnya bisa sih Mas, chatbox-nya dibuka kok. Chatbox-nya udah dibuka kan? Udah. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Jika, jadi pertanyaannya tadi adalah, bentar saya kecilin dulu nih. Saya dengan volume 4.700 barrel ini, pada saat saya melakukan acid frag, JD saya 1,7. Jika saya melakukan matrix acidizing dengan volume 4,7 ini, maka JD-nya 0,44. Perbandingan productivity antara acid frag dibanding dengan matrix acidizing adalah 4. Jadi kesimpulannya bahwa kalau saya acid frag, maka productivity saya 4 kali lipat dan saya mestinya bahagia untuk melakukan ini justifikasi untuk melakukan acid frag. Betul nggak angka 3,88 ini? Adalah acid frag dibanding dengan matrix saja. Oke, coba kita cek di chat. Nggak ada nih yang nulis nih. Jadi mungkin yang nulis nih. pada ragu ya. Coba dipancing pakai Pada ragu mungkin. Coba tes saja. Salah satu ngetes tulis yes gitu di chat box. Saya cuma pengen tahu aja chat box-nya ini bisa diakses nggak? Adit tadi udah tulis ragu Mas. Kalau gimana kalau Adit kita coba ragunya kita suruh jawab aja dulu. Adit, boleh coba ragunya di jawab dulu pertanyaannya Mas Yandodit.
Kayaknya nggak ada orangnya. Tapi ini Mbak Lili udah ini nih, udah nge apa, nanya ya, berarti bisalah chat. Alright, anyway, saya lanjut ya. Jadi jawabannya adalah jika karena nggak ada yang jawab, saya yang jawab ya, mungkin teman-teman masih bingung juga, nggak apa-apa. Jika acid frac dengan volume 4.700 barrel tadi kita bandingkan dengan metric acidizing, maka productivity-nya adalah 4 kali lipat, 3,88 ya. Dan ini pernyataan yang menyenangkan, kita punya 3,88 artinya menjustifikasi bahwa, memang kita sebaiknya acid frac. However, sebenarnya kurang tepat juga, karena apa? Karena kita tidak akan mau juga melakukan metric acidizing dengan volume 4.700 kan. Jadi si volume 4.700 ini, 4762 ini, yang di sini saya warnain deh, warna kuning tuh. Nggak bisa. Mungkin warna huruf ya. Nah, warna hurufnya jadi ungu. Nggak kontras ya. Si 4762 ini, kita tidak akan dong melakukan metric acidizing dengan volume sampai 4.762. Pompa pelan-pelan, ya nggak akan gitu loh. Kita tidak akan melakukan itu. Artinya apa? Pada saat kita melakukan acidizing, maka mungkin volume yang kita pompa itu hanya 200 dikali 200 gallon per feet dikali dengan 200 feet yang harganya net pay. Maka kita dapat 200 dikali 200 dibagi 42, kita dapat 952 barrel. Artinya teman-teman, JD-nya acid frac yang kita pakai di sini itu benar. Yang warna kuning ini. Jadi kita mompa 4.700 barrel acid frac dan kita dapat JD sekian. Tapi JD-nya si metric acidizing itu sebenarnya harus memakai dengan volumenya si matrix. Which is kalau kita hitung di sini volume matrix ya. Di sini semuanya udah hitungannya matrix nih. Volume area matrix dan lain-lain. Maka kita akan ketemu JD matriksnya hanya 0,32775 ya. Jadi ingat, JD acid frac ini untuk 4.700 barrel. JD matrix di sini, di kolom ini, kolom B ini, di bawahnya ini adalah JD matrix untuk 4.700 barrel. Di sini, di kolom yang metric acidizing ini, JD acid frac ini adalah JD acid frac untuk 952 barrel volume matrix sendiri. Sedang di sini di bawahnya JD matrix acid adalah 0,32775 adalah jika kita melakukan metric acidizing dengan volume 952 which is volumenya acid ya. Nah, di sini kita sebenarnya di actual RPI atau perbandingan antara JD-nya acid frac dan metric itu sebenarnya sama dengan, berarti ini sama dengan JD acid frac 1,72595 dibagi dengan JD-nya metric dengan volume matrix, which is 5,3. Ya, ini saya baru tulisin nih di sini. Saya bold, ya. Jadi kita dapat bahwa, ini bukan cutoff graph ya. Ctrl X, Ctrl V. Nah, Ctrl X, Ctrl V ini actual JD acid frac divided by matrix acidizing. Nah, dari sini apa kesimpulannya teman-teman? Kesimpulannya adalah, kalau kita melakukan acid frac, maka produksi kita acid frac dibanding dengan hanya metric acidizing adalah 5 kali lipat, dan kesimpulan kita, mari kita acid frac ya. Ini sama dengan 5,3, kita taruh di atas ya. Nah, 5,3 kali itu kita taruh di atas. Ini teman-teman nih misalnya nih, lihat ya, coba kalau misalnya permeability ini kita naikin nih teman-teman. Permeability kita naikin misalnya ke
Ini kan 1 milidarsi quite low ya. Kita lihat nih efeknya terhadap si JEDI ini ya. JEDI adalah 5 kali lipatnya, kalau 5,3 adalah 5 kali lipat dari metric acid frag dibanding dengan metric acidizing, acid frag dibanding dengan matrix adalah 5 kali 3 kali production. Coba misalnya permeability kita naikin nih, we go to the higher perm, misalnya 10, dari 1 jadi 10 milidarsi. Lihat efeknya. Turun jadi ke 2,6. Bahwa, hey, ternyata the higher the permeability, maka kehebatan si acid frag tadi jadi berkurang nih. Productivity index-nya jadi, hey, kayaknya lebih baik matrix deh, gitu ya. Taruhlah kita misalnya ketemu lebih higher permeability lagi, 50, jadi 1,9, ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat efek dan kita bisa bikin plot nih. Oh, kalau permeability variation-nya sekian, maka jadinya cuma sekian. Coba yang modulus nih. Ini hard rock nih kita, 2 juta ya, 2 million PSI. Coba misalnya kita cuma setengah million PSI. Ya. Apa efeknya terhadap kekuatan rekomendasi untuk acid frag turun nih. Dari 1,9 jadi 1,7. Misalnya formasi kita cuma 3 nih, 0,3 tambah turun lagi 1,6 ya. Kalian misalnya lihat nih efek yang dulu sudah kita simulasikan ya. Udah kita simulasikan, kemudian kok nggak mau berubah? Ini udah kita simulasikan lah ya. Udah itu misalnya porosity nih. Saya main porosity misalnya tight nih cuman dapat 12%. Efeknya apa? Turun lagi ya. Keinginan kita untuk meng-acid frag. Misalnya reservoir pressure saya udah depleted nih cuma 0,25. Gimana ya acid frag apa metric acidizing? Oh, harus acid frag, lebih baik acid frag gitu loh. Pada saat reservoir pressure kita berkurang ya. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang kalian bisa lakukan di sini. Misalnya CFD optimum yang kita pengen, misalnya 2. Ya nggak terlalu berubah ya. Jadi CFD tidak ada efeknya ke sini. Nah, ini yang bisa kalian lakukan ya, teman-teman, untuk misalnya menganalisa apakah formasi saya ini cocok untuk di acid frag atau di prop frag. Kita bisa yakinkan manajemen dan juga investor atau diri sendiri atau atasan dan teman ya, bahwa bahkan dengan kondisi seperti ini, acid frag saya akan memberikan 1,5 kali lipat produksi daripada hanya dibandingkan dengan melakukan metric acidizing ya, gitu. Alright, coba kita coba lagi. Ada yang mau share ini nggak? Share kasus. Mbak Debi, coba Mbak Debi, yuk kita isiin bareng. Pakai angkanya Mbak Debi lah dari lapangan M misalnya. Oke, kita di sini ini ya, yang kemarin perusahaan kita ini Mas, pakai netpay yang ada di Putus-putus. zona 11 nih. Besok disampaikan sama Mas Herman. Ya, Putus ya? Ya udah kalau gitu zona yang lain 11 dulu ya. Mas. Oke, fine. Heeh. Netpay berapa Mbak? Ya, hilang Mbak Debinya. Atau ada nggak teman Pertamina di sini? Atau siapa? Bisa meng-guide saya dari lokasinya. Netpay berapa? Siapa yang mau volunteer? Ya, Dari saya Mas deh, Yando. Mas Yando. Oh, Oh, itu Mas monggo. Farudin itu. Iya, Iya. monggo Mas. Iya, mungkin ini saya kebetulan pernah coba Excel-nya juga, Mas Yando, tapi yang versi sebelumnya, kayak yang dibalik Excel yang Iya. ini tadi. Iya. Mungkin boleh diinput net pay-nya yang kemarin saya coba itu 50 feet. 50 feet, kita catat ya pelan-pelan ya, Oke. 50 feet. Lanjut. Kemudian depth-nya 8550. Well ya, 8550 ya. Ya, permeability-nya di 5 milidarsi. 5 milidarsi, oke. Porosity 8%. 8%, oke, fine. Kemudian reservoir pressure-nya di 0,36. 0,36, sorry. 0,36.
Nice. Terus Oke, kemudian RW, RW-nya 625. RW-nya Maksudnya 0 poin. sorry Mas. RW-nya itu kalau Di feed feed-nya 0,521. 0,521. Oke, lanjut. Oke, RI kemudian RE-nya ini pakai 250 sih Mas. Berarti 820 ya. 820 820. feet. Fine. Lanjut. Yang Yang modulus. modulus nih inputnya 3 million. Oh, 3 million. Hard rock. 3E6. Ya, Nice. Wah, lihat kemudian ya teman-teman ya. Coba bentar. oke. Tadinya kita 1,7 nih pada saat kita 0,3. Gitu kita taruh 3 million ya. Langsung dari 1,7 langsung jadi 3,5 ya. Karena hard rock. Acid Frac itu suka sama hard rock ya. Lanjut. PVBT Oke, 0,75 ya. PVBT kalau yang lama Excel itu setengah Mas Endo. Tengah. Ikut Oke, aku ikut default sih kemarin. Oke, fine. That's okay. Kemudian initial pressure reservoirnya 3100. Iya, plus minus. Ya, oke, fine. Oke. Nah, kayaknya, volume acid. Volume kemarin 1000 ngecoba ngitung pakai 1000 Mas. 1000 1000 gallon per feet GPF. ya. Iya. Oke. 1000 GPF berarti kita dapat 1190 barrel. Dan kalau kita matrix nih, kita misalnya pakai 200 ya, maka Iya. kita dapat untuk 50 feet 238 barrel. Alright. Nah, dari sini coba Mas bisa langsung jelaskan nggak nih hasilnya? JD kita dapatnya sekian tuh. Iya. Jadi ini sedikit mungkin sekaligus nanya Mas Endo. Ini Oke, Excel boleh. yang saya pegang kan yang lama Mas. Ya. Itu memang untuk input volume itu satu nilai. Jadi yang di-compare di Excel lama itu RPI-nya itu untuk volume yang sama. Jadi berarti di 1000 gal per feet. Yang mana tadi kata Mas Yando mungkin kita juga untuk matrix acid 1000 GPF mungkin enggak juga gitu ya. Jadi Ya. di hitungan lama itu memang masih propose untuk acid frac dengan RPI sekitar 1,4 ya, tapi karena Ya. meng-compare volume to volume yang sama. Nah, kalau Ya. di sini berarti ya sekitar 1,5 dibagi 0,5 ya 3 mungkin Mas RPI-nya ya, kurang lebih lah. Ya. Iya. Very good, Mas Farudin. Jadi udah ngerti konsepnya ya. Jadi Ya, bahwa volume, kalau yang lama itu bahwa volume acid fracturing itu di-compare-nya dengan volume yang sama di matrix, makanya dapat si RPI 1,9. Padahal mestinya kalau kita compare volume acid frac dengan volume matrix beda, maka kita akan bagi 1,5 dibagi 0,5 ya, dan dapatnya adalah iya, 3 kali lipat. Nah, dari iya, sini kita bisa bilang bahwa, hey, dengan hard rock yang kita punya 3 million PSI, udah itu permeability yang rendah, maka productivity antara acid frac dan pro frac adalah 3 kali lipat. Nah, ini kemudian dibalikan ke ini ya, ke apa? Ekonomik ya. Bisa aja misalnya nih, produksi misalnya berapa? Awalnya misalnya taruhlah ya 200, oke. BOPD. Nah, kalau dengan acid frac dapat 3 kali lipat, 3 kali lipat, tapi harga untuk mengerjakannya misalnya 6 kali lipat, ya kita harus tetap berhitung gitu loh, bahwa dengan productivity 3,2, kita hitung lagi, hey, bisa nggak nih cost-nya itu terbayar oleh kenaikan 3,2 kali lipat si produksi tadi ya. Karena bukan apa-apa, misalnya metric acidizing karena volume kecil nih, kadang-kadang nih, misalnya rig masih ada di lokasi, bisa aja dipompain sama si rig gitu loh. Tanpa harus panggil special service company ya. Tapi karena misalnya ada rig, misalnya nggak ada rig, misalnya dan kita harus panggil service company, ya udah sekalian aja lah acid fracturing. Jadi at the end of the days guys, whatever decide our decision other than this technical works adalah profitability. Ya, gimana profitability kita masih call it good untuk melakukan 3,2 kali lipat production dengan acid frac dibanding hanya dengan acid fracturing. Ya. Very good. Nah ini basis dari semua calculation itu adalah ini nih rumus-rumusnya ya.
JD Max, JD Matrix, segala macam semuanya datangnya dari sini ya, dari paper tersebut. Nah, kalian bisa cek apakah benar apa enggak. Saya udah cek berapa kali dan benar. Dan spreadsheet ini, Excel ini, konsep ini sudah dicobakan di klien di Indonesia ya, di salah satu field-nya. Dan match very nice ya, bahwa mereka sudah pernah ngetesnya itu gini, mereka sudah pernah nih metric acidizing, dapatnya sekian. Kemudian kita tes nih dengan Excel ini, dengan spreadsheet ini, naiknya berapa kali nih produksinya. Kita kerjain persis guys ya, very persis. Cuman masalahnya nggak dibuat SPE paper aja saat itu ya. Tapi we are very happy bahwa this Excel works, this approach works very fine with Indonesia rocks, especially di saat itu di Sumatera ya. Gitu. Jika nanti kalian ada materinya udah saya share ya guys di introduction to fracturing. Nah ini udah. Nih ini ada. Oh saya salah. Ini ada nih. Acid frag lawan matrix ya. Oh, untuk yang baru ya. Yang baru join ya. Wah ini ada lagi yang baru join nih. Jadi mesti ditambah lagi nih. Alright fine. Jadi untuk teman-teman yang baru punya carbonate reservoir atau misalnya nanti bakal megang anything carbonate ya. Excel ini adalah powerful tools yang kita bisa gunakan untuk menjustify action yang kita akan pakai ya. Selain itu tadi saya juga lihat ada paper nih. Pada saat kita lagi search ini, papernya itu adalah kalau yang punya kita ini nih, Decision Criterion for Acid Simulation Methodology in Carbonate Reservoir. Do acid metric acidizing or acid fracturing we should do ya. Tapi ada juga yang dibilangnya ini decision criterion for stimulation method proton fracturing, acid fracturing or metric acidizing. Nah, ini nambah lagi nih. Ada proton fracturingnya nih. Yang ngerjain sama-sama si MP Svalbard. Matthews, Palhar ini Svalbard, yang paper bawah ini 2020, yang paper atas ini 2 tahunnya mana? 2024 guys ya. It's very exciting for us kalau kita bisa download ini, saya copy paste ya. Saya copy paste ini, download ini dan kita pelajari dan mungkin bisa jadi materi kelas kita berikutnya ya. Coba saya share di WhatsApp. Introduction to Fracturing, Control V. Ini adalah yang pertama. Yang kedua tadi yang kita pakai adalah ini. Oke, jadi yang kita pakai ini yang versi tahun 2020 dan dia punya versi tahun 2024 guys, which is tahun lewat. Which is ditambahin nama dia proton fracturing. Jadi kalau misalnya ada carbonate nih, mau prop frac, acid atau metric acidizing. Nah, ayo, pada penasaran download lah itu dan kita pikirkan jika kita bisa improve our Excel ini dengan paper yang terbaru tersebut ya. Very good. Okay, so I think ini sudah selesai. Saya akan tunjukkan materi lain untuk melengkapi pengetahuan kita hari ini adalah Reservoir Simulation Book ya. Reservoir Simulation Book ini adalah nanti kalian baca sendiri bukunya. Ini adalah chapter dari Reservoir Simulation Tree. Ini bukunya Frag ini. The Frag Book itu adalah ini. Nah, ini adalah salah satu chapter ya, bab di dalamnya. Bab di dalamnya yang ditulis oleh, jadi ini adalah bab 10 ya, chapter 10. Jadi kalau kita lihat chapter 10 ini, kita search Control F, atau di sini ya, Control F. Nih, ada. Control F, search, nggak mau.
But anyway, kalau kita lihat judul di samping ini ya, fracture conductivity, bla bla bla, dan di sini mestinya ada nanti bahasan tentang acid fracturing. Nah ini acid fracturing, ya. Acid fracturing di 10.6, ya. Dan ini adalah 19, jadi pertama kali itu HCl untuk yang di-prevent dengan corrosion wellbore tubular adalah digunakan pertama kali tahun 1932 guys, jadi nothing new at all. Dan si well yang tadinya mati tiba-tiba langsung belea-lea, langsung keluar 16 BOPD. Nah sejak itu langsung tuh si bisnis acidizing jadi naik dan dimulailah kombinasi antara Dow Chemical dengan Schlumberger dan mereka ngebuat Dow Schlumberger. That's the very first reason Dow Schlumberger doing this acid business. Ya. Di sini dibahas acid, udah itu acid fracture conductivity. Bagaimana si wheat tadi, kalau misalnya di propan wheat dikali formation permeability, propan permeability pangkat 3, di acid frac conductivity itu diwakilkan oleh wheat pangkat 3 ya. Yang tadi ada di slides. Kemudian di sini ada sidebar-nya acid conductivity ya. Ini lihat nih misalnya effective stress sekian, ini plotnya effective stress sekian. Dan tidak ada embedment atau embedment maka conductivity sekian ya. Acid fluid loss is another thing. Kenapa semakin tinggi fluid loss semakin kita tidak bisa mendapatkan penetration dan half length. Jadi harus kita ketahui dan sebenarnya kita bisa tahu ini juga dari mini frac ya, pada saat kita melakukan mini frac atau data frac, tapi itu terhadap gel, terhadap acidnya sendiri ya rada susah, oke. Bagaimana mengontrol fluid loss ya kita bisa kasih anything yang bisa memfilter dia, mengkick dia. Bisa pakai gel, bisa pakai fluid loss additive atau misalnya pakai 100 mesh ya. Gitu. Acid reaction rate akan bergantung kepada apa? Pertama bergantung kepada kekuatan acid. Nah ini seperti plot ini. Ada 15% HCl, 28% lebih 28%, 15% di dolomite, 20% di dolomite. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa temperatur semakin tinggi, pada saat temperatur semakin tinggi, maka penetrasi semakin rendah. Kenapa penetrasi rendah? Karena reaction rate jadi tinggi kan. Jadi misalnya, kalau misalnya kita temperatur 100 nih, pakai di dolomite nih 15%, kita masih dapat bisa masuk ke 270 feet. Tapi gitu dia semakin panas, nggak bisa maju dia. Di 150 feet udah habis dia. Ya, karena apa? Karena reaction rate-nya cepat sekali. Dan dia keburu habis di dekat wellbore. Alright. Itu acid reaction rate. Acid fracturing model kita akan pakai misalnya acid fracturing model kita akan pakai misalnya apapun yang sudah ada di dalam frac software ya. Tapi untuk penetration kita biasanya very classic pakai model P3D. Right? Parameter sensitivity. Oh ini acid fracturing models masih formation reactivity, formation reactivity properties. Oke, conductivity profiles dan prop or acid fracture decision. Nah ini ya. Di advantage ini mau ProFrac apa acid frac ya di low permeability carbonate, yaitu advantage of acid frac, lower net pressure, minimizing fracture height, bisa achieve high conductivity, nggak ada resiko screen out, nggak ada proton flowback problem. Di advantage-nya adalah environmental consideration atau safety, conductivity-nya susah dimodelkan, ya. Ada potensi emulsion dan sludge, ya ini benar sekali. Acid penetration limited by effect of temperature kalau misalnya temperatur tinggi. Ya teman-teman, itu adalah bukunya sudah saya share di grup. Apa lagi yang saya bisa share? Oh ini adalah bentar. Ini adalah efek volume terhadap acid frac ya. Jadi ada SPE paper 16
163975 ini saya sudah share juga. Ini adalah SPE paper pada saat saya di Aramco dulu. Jadi saya sempat di Aramco, ngerjain juga di Saudi Aramco, ngerjain acid frac, banyak ya di Cave formation, dan salah satunya bisa dengan ProFrac atau acid frac ya di Cave formation. Sudah multi stage loh dulu, udah multi stage dan acid frac. Jadi gimana kita improve production ini bos-bos Aramco saat itu. Ini saya, ini Slumberjee, Chris Pratt, Nihat ya. Dan dari sini kesimpulannya apa guys? Dari kesimpulan dari paper saya ini adalah bahwa pada saat kita deal dengan very low permeability, maka it doesn't matter mau dia propan volume atau acid volume, dia akan produksi akan bertambah sesuai dengan volume yang kita pompakan ya. Kalian bisa baca sendiri. Dan ini number of fracturing stages-nya, gimana dia berubah ya terhadap productivity. Nah ini adalah plot nih, figur 23 nih. Ini adalah acid volume gallon per feet. Ini open hole section ya, bukan yang 1200 tadi. Di open hole-nya berapa sectionnya. Terhadap PI, Productivity Index per stage ya. Jadi ini hitungannya udah per stage. Oke. Jadi kita lihat bahwa semakin banyak volume, maka PI stage kita akan semakin tinggi. Ya, productivity kita akan semakin tinggi. Ini adalah modelingnya, half length versus conductivity, and yeah, that's it. Alright, 1428. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari Excel yang kita sudah run? Udah itu buku, sharing buku dan sharing paper. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh langsung raise hand if you want. Sambil nunggu Dibuka mungkin deh Mas. ininya, Lutfi. Ya, Ya, sudah yang Mas Budi ya. Ya. Sambil nunggu mungkin Mas, saya juga penasaran tadi. Untuk yang Excel di spreadsheet itu temperatur pertimbangannya di sebagian mana Mas ya? Temperatur tidak masuk saat itu. Dianggap bahwa penetration kita itu perfectly tidak ada efek temperatur yang menyebabkan penetrasi kita itu berubah. Artinya gini, kalau temperatur tinggi kan penetrasi jadi lebih singkat kan, half length kita lebih pendek kan. Tapi di sini tidak diasumsikan bahwa semua volume yang kita pompakan itu akan mengisi si acid volume tadi, pore volume tadi. Ya. Jadi kalau misalnya mau disimulasikan juga, which is kita nggak tahu gimana mereduce-nya adalah di 0,75 dan 0,5 tadi. Nah kalau kita lihat nih, mana tadi? PVBT. Oh, oke. Ya. Di mana sih tadi? Di Nah ini PVBT PVBT kayaknya ya. Mas. Pore volume breakthrough-nya bisa 0,5 apa 0,75, artinya kalau misalnya semakin kecil, kalau kita lihat efeknya di sini ya, 0,5 3,2. Kalau kita taruh 0,75 maka kita dapat 3,5 gitu loh, karena semakin panjang kan half length-nya. Tapi at the end of the day ya kita sulit gitu loh menentukan dia bakal habis di mana gitu loh acid kita. Artinya apa? Termasuk Artinya solubility masuk di situ juga mungkin Mas ya? Apanya? Solubility masuk di situ juga ya mungkin? Ya, solubility pun masuk di situ. Alright, siapa yang tadi yang raise hand? Tadi raise hand tapi turun lagi Mas. Oh, kepencet lagi berarti. Lagi garuk-garuk kayaknya Mas. Oke, fine. Tapi lewat chat room Mas, Pak Budi menanyakan. Oke. Saya bacakan mungkin. Pak Yando bisa cerita sedikit tentang nitrified acid di high pressure high temperature karbonat Pak, in context that nitrified job helps to cool off the formation. Oke, jadi gini, pada saat orang menjalankan suatu nitrified job, many times alasannya dua, mau dia nitrified acid atau dia nitrified ProFrac atau nitrified apapun, alasannya rata-rata dua. Nomor satu apa? Nomor satu adalah mengenergize si fluid kita. Karena kita dealing dengan low reservoir pressure. Jadi pada saat kita punya low reservoir pressure dan kita pengen mengerjakan stimulasi, kita nitrified. Supaya apa? Supaya setelah selesai job, ada energi dari dalam
untuk mendorong semua frag fluid kita atau acid kita yang sudah spend untuk keluar. Nah, jadi kita deal dengan low reservoir pressure, maka nitrified acid atau nitrified frag itu kita lakukan, itu nomor 1. Nomor 2, untuk water sensitive formation. Jadi misalnya formasi kita ini kalau kita kena air banyak, dia akan swelling. Misalnya ada swelling clay, ya. Nah, kalau misalnya ada swelling clay, maka penambahan si nitrogen tadi akan mengurangi juga keperluan kita untuk punya fluid yang banyak, dan dia akan menolong ya untuk mengurangi fluid dan menjalankan memproteksi si clay dari terhadap swelling. Tadi kondisinya yang tadi ditanyakan adalah high pressure, high pressure kan? Kalau high pressure, masalah kita pada saat nitrified suatu job, friction kita pertama friction kita tinggi ya. Pada saat kita nitrified, friction kita tinggi. Artinya apa? Surface pressure kita akan naik. Masalah kedua apa? Hidrostatik hilang. Karena kita punya foam di bawah. Maka surface pressure kita akan tinggi lagi. Jadi kita kena friction, surface pressure nambah, kita kena hidrostatik, surface pressure kita nambah juga. Jadi surface pressure kita udah tinggi. Ternyata dari formasi in that particular question pun tinggi juga. Nah, kalau misalnya dari formasi tinggi juga kita ada bukan double trouble lagi, triple trouble ya. Jadi kalau misalnya formasinya high pressure, ya sulit mungkin untuk kita kerjakan si nitrified ini. Nah, tadi alasannya adalah, tapi saya ini high temperature juga, hot temperature juga. Kita pengen cooling down dengan si nitrogen, sehingga si acid kita bisa longer penetration, low reaction rate, segala macam. Menurut saya, kalau hemat saya, mendingan cooling down-nya pakai air aja. Kita cooling down pakai air, udah itu kita acid frag pakai ini yang biasa ya, fluid yang biasa tanpa nitrogen. Kecuali ada masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, very low reservoir pressure lah, atau water sensitive formation lah, dan lain-lain. Nitrogennya dipakai kemana nih? Udah keburu beli. Nanti aja untuk flowback. Jadi pas flowback, kita loading aja nitrogen supaya wellbore kita enteng. Ya. Alright, ada lagi? Saya kok nggak bisa lihat ini ya? Nggak bisa naik turun nih chatnya. Kayaknya nggak ke refresh juga tuh mungkin chatnya mas. Beberapa udah ngechat langsung sih mas. Oh gitu ya, oke fine, I'm sorry. Oh Tadi iya yang ya, banyak yang bertanya ya. pertanyaannya Pak Budi sudah, atau ada satu lagi Pak mungkin? Ya oke. Alright, saya Mas Farudin tadi udah jawab malah, oke good. Untuk menentukan space yang optimal untuk masing-masing frag, bagaimana ya Mas? Apakah untuk acid frag juga bisa didesain space fragnya seperti profrag? Mungkin bisa. Jadi very good question. Jadi untuk kayak misalnya di Saudi itu kan mereka pakai ini ya, mereka kadang-kadang pakai sleeve juga. Jadi ya memang distance-nya itu sudah tetap. Jadi kalau misalnya ditanya yang penting itu direction-nya udah benar nih. Kalau ini kan yang ditanyain multi-stage frag ya. Multi-stage frag tapi untuk acid. Nah, itu direction-nya harus tetap sama ke minimum horizontal stress. Karena apa? Karena nanti yang ngebuka itu adalah pad. Pad-nya itu adalah klasik crosslink fluid. Nah, sesudah si pad ini ngebuka, si crosslink fluid ngebuka, baru acid masuk. Nah, acid ini masuk ke dinding gitu loh, ya berupa wormholes dan lain-lain. Mungkin ya kalau misalnya kalian tanya saya, kalau mau ditanya berapa nih kira-kira to start with, ya coba mungkin 300 feet lah ya, antara stage ya. Jadi kalau stage pertama di kedalaman 3000, stage keduanya 2700. Nanti kalau udah aman, nggak ada masalah, hasil tracer nunjukin semuanya flowback dan produksi, ya kita bisa pepetin lagi dari 300 feet, maybe ke 200 feet, nanti mungkin ke 100 feet ya. For your information, kalau di propen fracturing, multi-stage frag nih yang di Rokan, kita udah down sampai 70 something feet, udah 80 feetan aja ya antara stage. Gitu. Alright, Mas Lutfi, Mbak Debbie,
Gini ya, kan ini banyak nih kontribusi hari ini ya. Pertama ada yang nanya ya, yang nanya ini banyak nih, jadi tolong dipilih 2 dari yang nanya. Udah itu 1 mungkin ada yang ngejawab, nanti saya liatin siapa yang ngejawab yang plot tadi itu. 3 tuh ya mungkin cari lagi 2 dari yang tadi ngebantu ngasih case history. Mas Farudin mungkin bisa jadi pemenang juga atau digabung dengan besok ya. Silakan Bapak Ibu panitia nanti yang menentukan siapa 5 orang yang nanti kita akan, atau misalnya mau diputer tuh wheels-nya, go ahead juga ya, biar adil. Siapa yang nanti bisa mendapatkan free course-nya IADMI ya, Kopum. Kayaknya udah cukup nih hari ini, Mas. Jadi materi Baik, action Mas. sudah saya sampaikan, basic teori sudah, beberapa reference dan buku dan teori sudah. Kita ada PR nih yang tadi dibuat di tahun 2024, comparison antara prop frag, acid frag, dan metric acidizing. I think we will be very excited ya to see what's the progress selama 4 tahun ya dari tahun 2020 paper pertama. Saya baru tahu ada paper kedua tuh karena ini ngajar ini. Saya pikir udah selesai. Pas ngajar ini ternyata ada tuh tahun 2024 ya, which is nice. Siapa tahu nanti teman-teman punya case history dari lokasi ya bisa jadi penguat teori mereka ya. Alright, alhamdulillah. Monggo, Mas Lutfi, Mbak Debbie. Tes Mbak Debbie. Tadi Mbak Debbie ada meeting deh kayaknya. Oh, Dia bilang. masih meeting ya. Ya. Ya sebenarnya sebelum saya close karena memang ini Mas Yando itu super padat dan ini mungkin teman-teman yang mahasiswa mungkin belum terlalu in touch ya dengan Mas Yando. Ya. Mas Yando ini sangat dicari lah kalau di para PI itu untuk diambil ilmunya dan ditransfer dan diajak diskusi karena memang sangat beneficial ya kalau kita ada pekerjaan di kantor tuh sangat solutif lah untuk dikasih permasalahan yang kita hadapi. Nah ini mungkin teman-teman barangkali ada yang pengen nanya mumpung Mas Yando masih hadir di meeting ini. Dan kalau ada yang berani untuk speak up mungkin raise hand untuk apa namanya open mic. Mungkin 1 hadiah buat yang paling berani 1 orang. Mahasiswa ya? Ya bebas siapapun itu yang berani, soalnya dari tadi juga belum ada yang berani ngomong. Kirain dibuat supaya tidak webinar biar barangkali ada yang pengen diskusi langsung. Ya, present ya. Dan kalaupun enggak nih teman-teman ya, kan kita ada di satu WhatsApp grup nih, yang isinya berapa orang tuh? 500 sekian orang ya? 500 karena sebagian ada yang mungkin berhalangan karena ganti jadwal mungkin Mas. Iya ya. Ya nggak apa-apa. Jadi silakan nanya di sana, diskusi di sana, dan nanti saya juga jadi saya apa wajar lah kalau misalnya kalian belum ngeh banget gitu ya Mas tentang Chandra, SCT. ada saran Mas atau kita tutup sebelum jam Gimana Mas Lutfi? Sorry Mas. ya ini so far karena dari Mas Yando juga sudah selesai semua materi dan dari teman-teman juga kemungkinan sudah lumayan ini ya puas dengan yang penyampaian Mas Yando. Nah ini apakah kita akan close sebelum jam 3? Iya nggak apa-apa sih Mas, kan tadi memang jadwal dari Mbak Debbie kalau di akhir sesi masih ada mau tanya jawab bisa, tapi kalau nggak ada bisa kita Sudah tutup habis. nanti kita lanjut ya, kita lanjut ke sesi kedua ya besok Sesi ya. kedua ya. Oke. Betul. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari saya jawab apa yang di grup chat ini menanyakan nanti rekamannya apakah bisa dibuka dengan email selain Pertamina, nanti bisa kita fasilitasi mungkin ya Mas Lutfi ya, jadi kita download dulu lalu kita coba upload nanti di media lain mungkin ya. Oke, siap. Ini sebelum ditutup nih ada 1 yang raise hand. Saya coba buka, semoga tidak salah pencet lagi. Mas Zalbi Hussein, silahkan sudah kita open allow mic-nya. Oke, apakah suara saya terdengar, Mas? Ya, terdengar Zalbi. Silahkan perkenalkan. Oke, selamat siang Mas Yando dan Mas dan Mbak yang lainnya. Perkenalkan saya Zalbi dari
Nesar sebagai Stimulation Field Engineer. Saya mau bertanya beberapa hal, Mas. Yang pertama itu bagaimana cara kita memastikan bahwa reaksi asam pada formasi karbonat itu tidak terlalu cepat sehingga acid menembus lebih jauh ke dalam fracture sebelum terhabiskan di near wellbore. Ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, acid yang digunakan kan biasanya itu ada strike acid, gel acid, dan emulsified acid, dan lain-lain. Nah, kapan masing-masing fluida tersebut digunakan dan apa sih, Mas, efeknya? Itu aja sih, Mas. Makasih. Oke. Jadi pertanyaan pertama ya, bagaimana kita melihat suatu reaction rate suatu acid itu pada saat solubility test. Jadi pada saat solubility test kita akan ngetes nih, kalau pakai 28% acid, solubility-nya gimana ya. Pakai misalnya, dan itu biasanya kalau di tes itu akan ada tuh laporan full solubility test been completed in what minute gitu ya. Berapa menit. Kemudian kalau pakai 15%, berapa menit dan berapa solubility-nya. Dan kalau pakai misalnya even 10% berapa. Nah, dari situ kita ada gambaran ya. Ada gambaran bahwa yang paling bagus solubility kita pakai adalah acid concentration dengan solubility antara 80 sampai 95% lah misalnya ya. Nah, misalnya dari semua tes itu solubility-nya itu dengan acid berapapun konsentrasinya solubility-nya itu kecil di bawah 80%, maka kita tahu bahwa ternyata ya formasi ini tidak cocok untuk di acid frag karena reaksinya terhadap acid sangat minimum ya. Nah, tapi kalau kecepatan masalahnya kalau di surface kita tidak bisa melakukan dengan kondisi reservoir dengan bottom hole temperatur. Misalnya di bawah itu 300 degree Fahrenheit atau 250 degree Fahrenheit, akan sulit juga kita melakukannya di surface ya, untuk memimik bottom hole temperatur yang di bawah, kecuali kita deal dengan low temperatur ya. Kalau misalnya bottom hole-nya low temperatur ya kita bisa saja ngetesnya dengan memimikannya dengan di surface ya, itu. Jadi kita bisa lihat reaction rate itu dari solubility test against reaction rate dan against time ya. Itu nomor satu. Pertanyaan nomor dua, kapan kita memakai retarded acid, gel acid, emulsion acid dan lain-lain. Semua yang kamu sebutkan itu yang disebutkan oleh Mas tadi itu adalah pengentalan acid. Intinya acid dikentalkan atau acid dilemahkan reaction rate-nya. Kenapa acid ingin dilemahkan reaction rate-nya dan atau dikentalkan? Supaya kita penetrate bisa lebih dalam lagi. Atau kita bisa mencapai diversion. Jadi misalnya kita nge-acid nih, kita udah masuk nih ke dalaman misalnya 50 feet yang bawah. Ya. Saya buka kamera deh. Misalnya di 50 feet yang bawah nih. Sesudah 50 feet yang bawah, kita pengen dong semua acid itu nggak masuk semuanya ke sini. Kita pengen dia ke atas juga nih, ke bagian atas juga. Nah, makanya di bawah ini dicoba kentalkan dan di-plug dengan sweep dan lain-lain supaya diversion ke bagian lain vertically bisa tercapai. Ya. Selain juga melemahkan si reaction rate tadi sehingga penetrasi kita bisa lebih dalam lagi. However, apa yang penting dari semua jenis acid itu yang harus kita periksa selain reaction rate adalah emulsion. Jadi kita harus cek nih sesudah selesai job, acid-acid tadi udah break, ketemu dengan minyaknya si reservoir, airnya reservoir itu, mereka create emulsion apa enggak. Nah ini harus di lab test sebelum kita ngejob. Jadi kalau bisa nih ada sampel sampel oil, dan sampel air dari lokasi, bisa dari sumur itu atau dari offset well, yang kemudian kita teskan dengan acid kita. Nah, dari hasil tes itu kita lihat nih, sesudah si acidnya broken, kita aduk, ngentel apa enggak? Kalau dia ngentel berarti ada emulsion. Ya. Nah, kalau ada emulsion, then we have to think. Kalau kita pengen tetap nih kekeh pakai acid itu, berarti kita harus tambahkan any chemical untuk membreak emulsion tadi. Namanya maybe de-emulsifier ya, de-emulsifier. Tapi kalau misalnya ada produk lain yang misalnya lebih less emulsified-nya dan cocok dengan fluida reservoir kita, ya lebih baik kita pilih yang tidak ada potensial untuk create emulsion. Gitu ya. Jadi apakah pemilihan jenis acid
itu gimana apa yang cocok apa, pertama ya kita lihat efek kekentalannya gimana untuk diversion. Kedua, emulsionnya terbentuk atau tidak. Ketiga, frictionnya nambah apa enggak. Keempat, maybe cost-nya. Ya. Jadi segala semuanya kita pertimbangkan, tapi at the end of the day, itu pun kalau bisa, kalaupun enggak, ya udah sweep-nya kita improve ya. Kita tetap pakai HCL biasa, tapi sweep-nya yang kita improve. Right? Ada lagi? Sudah cukup jelas Mas Albi? Ini ada Fazla. Oke, Dan ada Muhammad Jikri. Ya, pertanyaan cukup Mas, selanjutnya. terima kasih atas jawabannya Mas. Ya, Baik, ya, sama-sama Mas Albi. Dari Mbak Fazila dulu ya. ya, monggo. Silakan Mbak, sudah kita on-kan mic-nya. Halo, Mbak Fazila. Permisi Mas, suara saya telah terdengar. Sudah Mbak Fazila, silakan. Mas melanjutkan pertanyaan saya yang tadi untuk yang tadi kan saya bertanya Boleh, untuk maaf Mbak, boleh perkenalan dulu mungkin? oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fazla Mauhida. Saya mahasiswa Teknik Perminyakan S2 ITB. Oke. Jadi saya ingin bertanya Mas, tadi kan saya nanya berapa jarak antar frag yang optimal gitu Mas, atau apakah ada jarak yang optimal untuk acid gitu. Nah sekarang saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan jumlah fracture yang produktif dari suatu sumur gitu Mas, baik Oke. untuk acid ataupun untuk yang prof frag. Oke. Jadi gini, kalau jawaban yang paling tepat itu adalah selama nambah stage, produksi masih nambah, tambah aja stage-nya. Jadi tidak ada yang optimumnya ya. Nah, kalau kita main dengan low permeability, biasanya penambahan stages itu akan bertambah dengan produksi to the point bahwa operationally speaking kita udah nggak bisa nambah lagi. Contoh misalnya di shale nih di Amrik, itu at some point karena sudah terlalu dalam dan panjang, maka kita udah nggak bisa lagi deploy perforation gun kita atau plug kita dan lain-lain kita dengan efektif. Dan bahkan mungkin kalau misalnya kita mau clean up plug dengan coil tubing, misalnya kita nggak pakai dissolvable plug ya, permanent plug. Kita mau clean up-nya pakai coil tubing, berat sekali itu untuk mencapai ke ujungnya. Udahlah harus masuk, lurus, panjang, dan ngebor juga, ngedrill juga ya. Jadi limitation untuk pada saat kita bermain di very low permeability atau di shale, jumlah stages di multi stage frag itu terbatasi oleh operation gitu. Tapi secara reservoir, the more the better ya kalau kita main di low permeability. Until at some point penambahan tadi sudah against economic. Jadi kita nambah produksinya udah bertambah kecil mungkin karena ada shadow stress effect, mungkin ada cross flow antara state segala macam itu terjadi ya itu kita harus stop ya. But theoretically speaking, sederhananya bahwa kemarin sudah terbukti satu stage 50 barrel pada saat kita mompa 8 stage jadi 400 barrel, 500 barrel. So it's confirmed that itu masih bisa kita tambah stagesnya until operation said otherwise. Gitu Mbak. Mas, berarti kita nggak bisa langsung mendesain untuk sumuran itu misalnya 7 stages gitu-gitu ya Mas? Jadi gini, kalau misalnya di Amrik nih, orang ngebuka shale pertama kali ya, di Amrik ya, maka mereka horizontal selalu mulai dengan apa? Selalu mulai dengan 3.000 feet dan 10 stages. All the times. Ya. Nah, kenapa 3.000 feet dan 10 stages? Karena jarak antar stage-nya adalah 300 feet. Okay. Yang kemudian this practice kemudian dimodelkan oleh orang. Jadi engineering-nya itu malah backward. Jadi orang-orang Amrik itu coba aja dulu, nanti kita pikirin gitu. Dicoba dulu, kemudian baru dipikirkan engineering-nya ya. Kalau kita main di shale, ya. Fakta-fakta bahwa kita over displace, ternyata bahwa pada saat kita over displace, loh kok malah produksi naik. Itu kan against engineering, tapi ternyata dicoba dan terjadi dan bagus, dilanjutkan.
yang alasannya aja mungkin sampai hari ini tidak bisa dijelaskan kenapa overplus bisa malah nambah produksi. Atau misalnya jaraknya itu selalu dirapatkan sampai terjadi apa? Sampai terjadi shadow stress shadow. Stress shadow itu adalah di mana efek dari frag sebelumnya membuat frag selanjutnya itu tidak bisa develop width. Nah, itu stress shadow dan akhirnya dia harus ke atas jadi mushroom frag. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dimulai dengan praktikal. Pepetin aja dulu dari 300 turun 200 turun 100 gitu, turun 50 kena stress shadow. Screen out segala macam. Oke, backward. Jadi kita back off, kita udah 50 kena stress shadow, kita balik lagi ke 75 dan 100 gitu. Ya. Jadi kita bisa memodelkan, tapi remember kita juga at the same time harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru, karena at the end of the day kadang model kita itu kita sesuaikan dengan apa yang sudah terjadi di lapangan. Ya. Selama masih bisa nambah, stage-nya tambah terus, jangan berhenti. Ya. Yang memberhentikan apa? Yang memberhentikan adalah operation dan economic. Gitu. Oke, Mbak Fazla? Oke, Mas. Makasih. Siap. Lanjut, siapa lagi nih? Terima kasih Mbak Fazla. Terakhir ini dari Mas Muhammad Zikri Prayoga. Silakan sudah kita izinkan ini. Sebenarnya nggak terakhir ya. Kalau yang lain masih ada silahkan present aja. Tapi so far kita coba batasi sebelum 3:30. Silakan Mas Muhammad Zikri Prayoga. Yang di chatbox sudah ada pertanyaan yang buat dijawab, Mas Lutfi. Ada sih tinggal satu. Tadi sudah dibacain sama Mas Yanto. Oke, silakan Mas Zikri. Nanti mungkin sebelum kita close coba kita cek lagi ya. Oke, baik. Pak ini mengajukan pertanyaan sekarang, Pak. Boleh silakan perkenalan mungkin. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Lutfi atas kesempatannya. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Zikri Prayoga. Saya merupakan mahasiswa dari Geofisika Universitas Diponegoro. Di sini izin saya mengajukan pertanyaan, Pak. Berdasarkan seminar yang sebelumnya saya ikutin, Pak, bahwasannya acid fracturing ini karena asam akan bereaksi dengan karbonat, Pak. Tentu ini akan membuat presipitasi dan juga disolusi yang akan membuat core plugging dan akan mengurangi permeabilitas dalam reservoir. Dan bagaimana Pak solusinya dan apakah pernah case-nya terjadi di Pertamina? Oke, ya gini, pada saat misalnya kita perforate nih, pada saat nggak usah lah acid ya, kita ngebikin perforation nih di well. Pada saat kita membuat perforation itu peluru kan nembus batu tuh. Nembus batu, kemudian akan ada debris yang pecah, akan ada dissolution, dan akan ada pecahan-pecahan yang kemudian akan menghalangi permeability. Betul? Nggak usah acid frag, perforasi aja. Kita perlu nggak perforasi tapi? Perlu. Ya. Jadi, pada saat kita nge-acid frag, debris dan plak yang terbentuk karena dissolution oleh reaction antara acid dan batu tadi, diharapkan bisa keluar sesudah kita selesai frag. Makanya praktisnya itu sesudah selesai acid frag atau metric acidizing, kita itu harus secepatnya flow back. Well-nya itu harus secepatnya di flow back. Jadi mumpung ada energi ini kan kita nge-frag, kita increase pressure di fractures kita, di well kita. Ada energi tuh yang tersimpan di dalam. Gitu selesai, secepat mungkin tuh kita flow back, kita buka tuh wellhead kita. Jadi energi dari dalam tadi akan mendorong semua all this dissolution material or byproduct ya dari reaction antara red dan rock tadi untuk bisa keluar secepatnya. Tapi volume yang kita create di belakang tadi akan lebih powerful daripada hasil reaction antara si acid dan si rock tadi, karena kita harapkan sebagian besar nanti hasil itu akan keluar. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah di Pertamina atau di tempat lain, di operator lain di Indonesia itu ada nih misalnya acid frag
yang kemudian sesudah ngejob, well-nya malah ngeplak. So far belum. Jadi dari satu di Sumatera Utara itu ada 2 well yang di acid frac, satu di Sumatera Selatan itu ada 1 well HPHT yang di acid frac, satu ada di tengah-tengah Kalimantan, 2 di tengah Kalimantan di acid frac. Nah ini sumur-sumur ini semuanya di matrix dan di acid frac produksinya itu responsnya bagus. Tapi kuncinya itu tadi harus cepatnya di flowback. Kalau misalnya nggak cepat di flowback, tidak hanya dia ngeplak tapi juga bisa apa? Bisa ada emulsion loh. Nah kalau ada emulsion tambah lagi masalah kita ya. Gitu Mas jawabannya. Udah jam Baik, Pak. 3 nih. Terima kasih banyak. Sami-sami. Mas Sulfi udah jam 3 nih. Alhamdulillah. Siap, Mas Endo. Alhamdulillah semuanya lancar. Yang di chat box nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi diskusinya besok ya, karena memang apa namanya diskusinya juga lumayan intens. Jadi kita akan coba lanjutkan lagi di besok hari, dan besok kita akan ada pembicara dari perwira Pertamina, pelaku dari pekerjaan acid frac di masing-masing lapangan Pelaku. zona 11. Jadi mohon tetap semangat untuk mengikuti meeting ini, dan izin menggantikan Mbak Debbie. Mbak Debbie sedang di perjalanan juga. Ini pembicara-pembicara kita memang super sibuk semua, jadi sangat beruntung kita dapat training 2 hari ini dan free ya untuk teman-teman semua. Dan kalau bisa diestimasi itu tadi kira-kira 30 juta lah harga trainingnya kira-kira gitu ya. Dan Berapa kalau juta? wah, saya nggak tahu nih kalau price listnya langsung 30 keluar dari juta, Mas Mas. Yando. Lah 30 juta, Mas. enggak, kalau acid frac ya, taruhlah kalau 5 hari 30, berarti sehari berapa tuh? 5 juta kan? Iya, betul. 6 juta. 6 juta kali berapa peserta nih? 300 peserta. Nah lo. 400, Mas. 400. Oke, dan semoga Miliar. bisa kita tingkatkan lagi kegiatan. Mungkin ada advance training untuk sharing-sharing training-training yang lain gitu ya. Tapi ya itu semua tergantung dari antusias teman-teman semua. Makanya jangan lupa follow IG-nya IATMI, Kopum IATMI dan IATMI Pusat. Mungkin request aja di IG-nya pengen diadain kayak gini lagi, dan mungkin sama teman-teman di IATMI bisa kita adakan lagi tambahannya. Oke. Terima kasih banyak Mas Yando, Mbak Debbie, Mas Fahrudin, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan semangatnya, apalagi beberapa pertanyaannya sangat membanjiri chatbox ya. Agak sulit untuk memisah, dan alhamdulillah Mas Yando mau bacain satu-satu. Oke, saya akhiri meeting dari pagi dan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu lagi wabarakatuh. untuk Sampai jumpa besok besok pagi ya. semuanya. Maaf lahir batin.